Ya saudara, kita masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dan kita masih akan membahas tema kita hari ini itu adalah mengatasi kesepian di tengah pandemi COVID-19. Nitya di sini masih dengan seorang psikolog klinis, ada Mbak Bintang. Wah, kita nggak terasa nih udah segmen 4 Mbak Bintang. Dari tadi di awal kita sudah banyak bahas soal kesepian ya. Kemudian tadi juga sudah ciri-cirinya ya, dampak. Kemudian kita juga perlu untuk sharing ke orang-orang di sekitar kita hingga berbicara soal pentingnya kita aware dengan kesehatan mental dengan mengunjungi profesional juga tadi sudah. Nah, mumpung di sini Nitya dengan psikolognya langsung nih ya saudara ya. Kita karena masih dalam suasana pandemi COVID-19 ini Kak. Hal-hal kecil gitu yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kesepian ini. Tapi sebelum itu nih Kak, dalam pandemi COVID-19 ini ketika kita merasa kesepian, lingkungan mana yang sebenarnya kita harus paling cari nih pertama Kak? Apakah teman-teman atau keluarga sebenarnya? Tergantung sama orangnya lagi? Balik lagi nih, tergantung di mana atau pada siapa kedekatan dia sebelum dia mungkin merasa kesepian seperti itu. Jadi mungkin dia lebih nyaman dengan atau menceritakan masalahnya dengan teman-teman kantor. Oke lah, kalau nggak bisa bertemu secara virtual aja. Sedangkan kalau orang rumah juga, kalau misalkan dia lebih sreknya cerita ke orang rumah, dengan orang rumah nggak apa-apa. Itu kan bisa dipilih ayah, ibu, saudara-saudara atau siapa, atau suami mungkin atau istri kayak gitu. Iya, berarti yang pilihan seperti itu kita harus mulai ingat lagi ya. Oh, aku deketnya sama siapa gitu sehingga nyaman. Atau nggak nyamannya sama siapa. Jadi kayak karena menceritakan suatu hal itu kan kayak butuh keberanian ya, butuh keberanian dan juga butuh kepercayaan sama orang lain. Siapa sih orang dia percaya kayak gitu. Atau hanya sekedar ngobrol, karena biasanya kalau Nitya pribadi nih kadang ngerasa yang tadi sudah disebutkan, misalkan malas ngapa-ngapain, tapi nggak tahu karena apa. Kemudian ngobrol aja gitu, berarti bisa juga bisa juga. Yang penting melakukan aktivitas yang membuat moodnya meningkat. Itu kuncinya saudara. Jadi melakukan aktivitas yang buat moodnya semakin membaik gitu. Apa saja yang kita bisa lakukan gitu Kak, tips-tips dah untuk bisa mengatasi, meminimalisir gitu, atau mengontrol lah ya kesepian di masa pandemi COVID-19 ini Kak. Ada apa saja sih yang bisa dilakukan? Mungkin dari setiap orang pribadi masing-masing itu beda ya cara mengatasinya, bagaimana kesepian. Cuma kan nanti secara umum orang-orang pasti akan atau sebaiknya melakukan hal seperti itu gitu. Yang pertama itu adalah sedapat mungkin kita harus tetap menjaga interaksi sosial kita. Interaksi sosial kita sekarang dibatasin. Yang tadinya intensitas ketemu orangnya setiap hari nih. Terus yang tadinya mobile, kerja sana sini. Nah, yang sekarang karena memang aktivitasnya memang dibatasin atau sebisa mungkin ya udah kamu kalau keluar kalau perlunya aja. Itu kompensasinya adalah kita melakukan atau bertemu secara virtual. Kan sekarang tuh banyak mau rapat via ini aja. Terus aku harus chat nih temanku via ini aja atau enggak kita video call, video conference kayak itu biar ketemu aja. Nah, itu harus tetap dijaga. Intinya adalah keep in touch dengan orang-orang terdekat kita, dengan teman-teman, dengan keluarga juga, misalkan anak rantauan gitu kan yang nggak bisa pulang, itu mungkin bebannya lebih berat lagi gitu ya. Bebannya. Itu juga harus tetap disupport dari lingkungan sekitarnya dengan cara seperti itu. Terus yang kedua, kita nih harus atau setidaknya kita harus tetap melakukan atau membuat hal-hal kreatif di rumah. Nah, mungkin yang biasanya dulu hobi masak nih, tapi karena terbentur waktu kerja dari Senin sampai Sabtu, cuman bisa masaknya Minggu aja. Sekarang kan kita lagi di rumah nih, tingkatanlah dengan mencari kreasi-kreasi baru. Terus orang yang suka nulis biasanya dibebani dengan pekerjaan, tapi sekarang ketika pekerjaan itu udah sedikitlah berkurang, bisa lanjutkan nulis, kayak berkebun, menggambar, pokoknya aktivitas kecil dan hal-hal kreatif kita bisa lakukan di rumah untuk mengusir rasa bosan, rasa kesepian. Apalagi sekarang di YouTube juga banyak tutorial cara membuat ini gitu. Itu bisa kita bisa juga jadi YouTuber. Kita jadi YouTuber. Terus kayak yang ketiga, memahami emosi yang dirasakan. Jadi ketika kita menyadari bahwa saya kesepian karena pandemi ini, saya merasa marah karena pandemi ini, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita harus merasakan. Nah, kita juga tidak tahu kan kapan akan berakhir pandemi ini gitu loh. Tapi ya sebisa mungkin atau sedapat mungkin kita harus menanamkan dalam diri bahwa ini akan berakhir. Atau enggak, atau tidak, nanti kita yang harus beradaptasi dengan keadaan ini. Jadi
tidak cepat menyerah dengan keadaan ini gitu loh. Dan tidak menyangkal juga tidak menyangkal ya, juga, harus menerima emosi yang kita rasakan. Terus kayak yang keempat itu mungkin bisa membuat perencanaan-perencanaan kecil. Contoh misalkan, kamar tidur saya ini minimalis. Aduh, saya mau ngubah nih. Iya, karena betul, kan pertahanan yang terakhir kita di rumah adalah tempat tidur kita. Jadi mau nggak mau kita harus melihat suasana yang nyaman. Kalau yang mungkin kemarin minimalis bisa ditambah lagi dekor-dekornya. Atau yang kemarinnya berantakan nih kamarnya. Ini bisa dibersihin kamarnya kayak gitu. Jadi aktivitasnya itu membuat kita seneng kayak gitu. Karena banyak juga ya, apalagi sekarang juga sudah bisa beli-beli online untuk hiasan-hiasan kamar. Pokoknya segala sesuatu yang membuat kita nyaman di kamar, di tempat tidur itu. Ngecat kamar bisa mungkin. Jadi biar suasananya berubah kayak gitu kan. Itu Nitya banget tuh. Terus jangan lupa nih jaga asupan makan dan minum vitamin tetap. Dari mana kita akan dapat energi? Dari makanan. Dan juga kita akan mempertahankan kesehatan kita atau kayak energi kita, minum vitamin juga atau asupan makannya yang bergizi, yang baik-baik kayak gitu. Apalagi sekarang kan juga bisa pesan makanan kan gitu. Sekarang lagi banyak promo promo kalau misalkan gitu. Itu lapar tinggal panggil atau enggak. Yang tadi balik lagi kreasi masak kan bisa dimakan sama keluarga juga kayak gitu. Nah, ada juga yang di rumah dia lebih banyak punya waktu untuk mengurus tanaman atau binatang peliharaan. Sekarang tuh kan lagi ini ya daun-daun yang hiasannya seperti itu yang baru-baru itu loh daun-daunnya kayak gitu. Jadi bisa merawat daun, terus bisa merawat binatang kesayangannya. Jadi intensitas emosional akan lebih dekat dengan binatang atau tumbuhan peliharaan kita. Itu juga bisa mengusir rasa kesepian kayak gitu. Terus yang terakhir adalah misalkan yang kemarin orangnya rame nih, punya komunitas tertentu, komunitas mungkin komunitas main game atau apa. Itu tetap dijaga hubungannya walaupun tidak bisa bertemu secara langsung. Setidaknya tanya kabar lah, atau di grup misalkan di grup tetaplah, hai gimana keadaan kamu, atau gimana, tetap menjaga intensitas hubungan dengan komunitas. Kayak gitu. Wah, lengkap sekali nih tipsnya. Tapi memang ya kalau dari beberapa yang sudah disampaikan sama Mbak Bintang tadi, ada beberapa yang Nitya udah pernah coba ya rasanya kayak yang untuk ngatur posisi kamar kayak gitu, dirubah itu benar-benar membuat kita yang dari awalnya merasa murung atau malas ngapa-ngapain jadi lebih bergairah juga. Nah, itu tips untuk kita mencegah gitu ya perasaan, atau ketika kita sudah mulai kayaknya aku kesepian nih, itu bisa dilakukan. Tapi nih Praba, jadi kan sekarang tuh ada beberapa orang yang mungkin sudah terlanjur merasa kesepian gitu ya Kak ya. Kemudian dia juga rasanya sepi gitu, ingin mencurahkan tapi nggak tahu sama siapa gitu. Tadi kita sudah sempat bahas juga di awal kalau misalkan kita perlu untuk berkonsultasi gitu dengan profesional. Apalagi sekarang juga konsultasinya sudah bisa lewat daring juga ya Kak. Iya, gitu. sudah ada. Nah, kalau misalkan Kakak sendiri, Kakak kan juga bagian dari HIMSI ya Kak ya. Nah, kalau HIMSI gimana Kak untuk saat ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama pandemi COVID-19 untuk masyarakat? Kalau dari HIMSI sendiri, itu HIMSI berusaha atau berupaya untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan kesehatan mentalnya. Mungkin dengan yang kemarin kita banyak mengadakan webinar-webinar dari teman-teman, terus kayak ada juga layanan HIMSI untuk bisa ditelepon kalau misalkan ada orang yang ngerasa bahwa aduh aku butuh nih cerita atau aku butuh curhat nih dengan orang lain. Layanan HIMSI juga punya HIMSI seluruh Indonesia, itu punya layanannya untuk konsultasi atau konseling dengan kita, dengan psikolog-psikolog yang profesional. Di nomor HIMSI itu ya, jadi nanti langsung kita sharing tentang masalah, kemudian nanti akan langsung ketemu dengan profesional Kak ya. Tapi sebelum itu, lagi sekali nih Kak ya, untuk teman-teman di rumah, seberapa penting kita untuk peduli nih di tengah pandemi dengan kesehatan mental. Salah satunya lebih peka sama perasaan-perasaan kecil seperti kesepian atau stres-stres ringan. Itu gimana Kak kalau dari psikolog sendiri? Sebenarnya kesehatan mental itu sangat penting, sama pentingnya dengan kesehatan jasmani. Nah, walaupun sedang tidak pandemi atau pandemi, itu sebaiknya kita lebih aware dengan kesehatan mental, karena itu juga dapat mempengaruhi fisik kita. Fisik kita bagus misalkan, tapi ketika kita merasa
tidak bergairah, merasa stres, itu kan dapat mempengaruhi juga Iya. fisiknya. Jadi kayak malas ngapa-ngapain, malas makan jadi kurus. Betul. Timbullah penyakit-penyakit seperti Iya. itu. Begitu juga sebaliknya ketika mental kita ya bagus, tapi fisik kita Ya, nggak sehat, iya. itu juga. Jadi itu menjadi satu kesatuan antara fisik dan mental, sama aja pentingnya. Nah, saya juga ingin memberikan edukasi mungkin kepada masyarakat. Jadi kayak ketika teman-teman atau masyarakat itu sudah merasa bahwa aku membutuhkan profesional atau saya membutuhkan ruang nih atau saya membutuhkan konsultasi, itu jangan ragu untuk datang ke profesional. Bukan berarti Anda tidak waras atau gila, karena kan memang stigmatisasinya seperti itu. Iya. Ketika datang ke misalkan ke psikolog, ntar takut digosipin Iya, atau ada takut yang nanti nggak diomongin. beres, Oh, diomongin, seperti itu. iya. Ya, tidak usah takut, karena kan siapapun di mana ada manusia, di sana psikologisnya kita akan pasti ada ada juga. permasalahan seperti itu. Maksudnya kayak ya tidak memungkiri gitu loh. Tapi kan tergantung dari orang sendiri bagaimana penerimaannya. Gitu. Oke, ya jadi penting ya, penting apalagi hari-hari biasa aja penting, apalagi selama masa pandemi. Selama masa COVID-19 pandemi ini ditambah lagi kayak bebannya Ya, lebih betul. lagi. Dan di seperti sini itu. juga Mbak Bintang juga siap kalau misalkan saudara-saudara di rumah butuh, nanti siapa tahu langsung teralihkan sama Iya. Mbak Bintang ya Iya. untuk himsinya sendiri. Wah, kita udah banyak sharing hari ini tentang kesepian, Mbak Bintang. Terima kasih banyak Iya, atas terima kasih. waktunya, atas sharing dan informasinya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan hari ini juga bisa jadi salah satu tips gitu ya buat teman-teman di rumah, sehingga bisa mengatasi kesepian ya di tengah masa pandemi Iya. COVID-19 ini. Terima kasih banyak, Iya, Mbak Bintang. terima kasih. Saudara, itu dia tadi perbincangan Nitya dengan narasumber kita hari ini ya, seorang psikolog klinis. Dan tentunya Nitya juga ingin kembali mengingatkan kepada saudara di rumah bahwa tayangan Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Sonara Bali FM 98,9. Bisa juga untuk episode-episode sebelumnya juga bisa Anda saksikan di YouTube kami di Kompas TV Dewata, Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan Nitya juga ingin mengingatkan jangan lupa untuk follow Instagram kami di Kompas TV Dewata, @Facebook kami di Kompas TV Dewata, dan juga subscribe dan share juga video kita di Kompas TV Dewata, terutama tentang Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi ini. Dan Nitya mewakili tiap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan jangan lupa untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Om Santi 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 Om.